Pertanyaan yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa jika meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, wajib mengqada puasanya setelah Ramadan. Nah, bagaimana jika puasa tersebut belum kita qada hingga sudah melangkahi tahun? Misalnya kita meninggalkan puasa Ramadan 1 hari tanpa ujur pada tahun 2013 dan kita baru membayarnya sebelum Ramadan 2018. Yang berarti kita telah melangkahi 4 Ramadan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perhitungan fidyah yang harus dibayarkan? Kemudian, dan apakah boleh jika kita mengqada puasa dulu baru beberapa tahun berselang membayar fidyahnya? Dikarenakan satu dan lain hal. Kemudian, bagaimana solusi terbaik bagi mahasiswa yang ingin membayar fidyah? Bagaimana ciri-ciri fakir miskin yang sepatutnya mendapatkan fidyah? Qada puasa berselang tahun. Dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit ataupun sedang dalam perjalanan, maka hendaklah diganti pada hari-hari yang lain selain dari bulan Ramadan. Prinsip dasarnya, Ramadan kemarin tinggal puasa 1, 2 sampai beberapa hari. Waktu untuk mengqadanya itu adalah sebelum Ramadan ini datang. Itu waktunya. Ternyata tidak dikerjakan sampai berselang Ramadan, 1 kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Lalu bagaimana solusinya? Ada 3 pendapat di kalangan para ulama mazhab. Imam Hanafi katakan, puasa Ramadan misalnya yang tahun 2010 tinggal 10 hari, belum diqadha sampai sekarang sudah 2018. Yang wajib dikerjakan hanya mengqadha jumlah puasa yang 10 hari tanpa ada ketentuan tambahan, tidak ada fidyah dan tidak ada puasa yang berlipat. Itu pada Imam Hanafi. Dan sayangnya kita tidak bermazhab Hanafi, semuanya pakai fi sekarang. Yang kedua mazhab Maliki. Pada Imam Maliki, apabila sudah berselang 1 kali Ramadan atau lebih, maka jumlah puasa yang diqadha tetap sejumlah hari yang ditinggalkan. Dalam contoh tadi 10 hari, maka tetap 10 hari wajib qadha walaupun sudah berselang 7 tahun. Karena sudah berselang tahun, ditambah kewajiban fidyah 1 kali untuk setiap hari. Karena 10 hari, 1 dikali 10, walaupun tahunnya sudah lebih dari 1, 2, 3 sampai seterusnya, fidyah tetap 1 kali. Imam Syafi'i dan Hambali katakan, apabila sudah berselang tahun, qadha puasa tetap sejumlah hari, tetapi fidyah bertambah seiring dengan berjumlah tahun. Tinggal puasa 2010, belum sempat diqadha sampai 2011, berselang Ramadan, qadha puasa tetap 10 hari dikali 10 fidyah. Belum sempat dikerjakan, datang 2012, qadha puasa tetap 10 hari ditambah fidyah 10 kali 2. Sampai 2018 sudah 7 tahun, qadha puasa tetap 10 hari, fidyah 10 kali 7. Itu pada mazhab Imam Syafi'i. Nah, pertanyaannya, fidyah ini seberapa besar? Dalam bahasa agama, memberikan makan untuk 1 orang miskin 1 mud 1 hari. 1 mud itu kadarnya 1/4 ukuran zakat fitrah. Kalau zakat fitrah 2,7 kg beras, maka ukuran fidyah 1/4-nya, kurang sedikit dari 7 ons. Namun Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa orang Indonesia tidak seperti orang Arab. Di Arab, gandum yang 1 mud kemudian ditumbuk, diadon menjadi roti, mereka makan roti saja, selesai. Maka 1 mud itu cukup makan 1 hari. Tapi di Indonesia tidak ada orang yang makan beras yang direbus saja, kecuali karena kemiskinannya, tetap ada lauk pauknya. Makanya Majelis Ulama Indonesia katakan bahwa fidyah itu adalah makanan yang layak konsumsi 3 kali 1 hari untuk seorang. Kalau dalam bentuk nominal uang, dalam bentuk nasi bungkus, maka 3 bungkus nasi sehari, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kalau kita uangkan mungkin sarapan pagi nasi gurih dengan telur mata kerbau, makan siang barangkali bu dengan kuah belangong, kemudian makan malam belangong tanpa kuah. Okay. Pagi 10.000, siang 20.000, malam 20.000, 50.000.
Kalau 10 hari 50 kali 10 500.000. Kalau 30 hari 1,5 juta. Tinggal puasanya dulu waktu umur 15 tahun, mau diqadha sekarang umur saya sudah 40 tahun. Berselang 35 tahun dikali 1,5 juta. Nah, cukup untuk bayar haji plus. Nah, itu kalau dalam fatwa majelis ulama. Oh, kalau mau lebih murah lagi, tidak diharuskan beli nasi bungkus 3 waktu sehari. Berikan beras 7 ons dan biaya untuk menunya, kawan nasinya, lauk pauknya. Mungkin berikan beras 7 on, berikan uang Rp20.000 untuk beli ikan asin dan juga tempe, kerupuk sedikit. 20.000 dikali 30, 600.000 ditambah beras 7 on dikali 30, mungkin sekitar 21 kg. 21 kg 210.000, berarti 800.000 juga. Nah, tambahkan, ada sedikit kemudahan. Ternyata tidak mampu juga, turun kepada standar pendapat ulama yang asal yang menyatakan hanya kewajiban bayar beras 7 ons. Maka 7 ons dikali 30 hari, 21 kg, berselang 35 tahun, 21 kilo dikali dengan 35. Waduh, saya matematik nggak lewat waktu SD. 21 kg kali 35, hanya 735 kg beras diberikan untuk fakir miskin. Karena sifat fidyah tidak ditentukan jumlah orang, hanya jumlah hari, maka boleh beras yang 735 kg diberikan kepada 1 orang fakir dan miskin, ataupun 2 orang, atau 3 orang, atau sebanyak-banyaknya. Yang penting 1 orang terima sekitar 7 on beras. Itu pada fidyah. Nah, untuk mahasiswa bagaimana? Masih kiri, masih jomblo? Nah, yang penting puasanya diqadha dulu. Kalau tinggal puasa sudah 3 tahun, diqadha sekarang, maka fidyah tidak bertambah lagi karena sudah diselesaikan puasa. Fidyahnya tetap 3 tahun dikali sejumlah hari yang ditinggalkan. Kapanpun dibayar jumlahnya tetap dalam nominal yang sama. Itu untuk mahasiswa. Syukur-syukur kalau mahasiswa masih ingat fidyah. Yang ketiga, kategori orang miskin yang berhak terima fidyah. Orang miskin yang berhak terima fidyah adalah orang miskin dengan kategori yang sama yang berhak untuk terima zakat. Siapapun yang berhak terima zakat berhak untuk terima fidyah. Maka pastikan bahwa orang itu miskin. Karena di Aceh agak sedikit rumit, karena terjadi banyak sekali kepura-puraan. Banyak orang kaya pura-pura miskin dan orang miskin yang pura-pura kaya. Yang kaya berpenampilan kiri, yang kiri berpenampilan keren. Padahal kiri dan keren bedanya cuma 1 N saja. Yang satu kiri, yang satu keren. Maka jangan begitu melihat ada seorang bapak-bapak bajunya sobek-sobek, celananya barangkali juga nggak nyambung, kemudian sendalnya kiri putih, kanan merah, cinta NKRI merah putih. Oh, ini bapak ini miskin. Jangan, tanyakan dulu, bapak itu siapa? Oh, memang yang tengkunya tabuh barih tengkunya tak kenyang. Nah, berarti beliau orang miskin, hanya terlihat miskin. Makanya hati-hati ketika membayarkan fidyah harus kepada orang yang miskin. Dan belum tentu yang terlihat rumahnya gubuk derita orang miskin. Sebab di Banda Aceh banyak perantau. Di Banda Aceh rumahnya gubuk derita, tapi ketika pulang ke kampung rumahnya istana. Itu sama persis seperti di DKI, para pedagang warteg, warung Tegal, itu di Jakarta. Mereka tinggal di gubuk, tapi pulang ke kampungnya di Tegal itu istana semua. Maka jangan tertipu oleh penampilan fisik. Lihatlah orang yang benar-benar layak. Maka seharusnya pemerintah mempunyai data tentang siapa orang-orang miskin. Jadi seharusnya ketika ada warga yang ingin bayar fidyah, dia bisa datang ke kecil kampung tersebut, bertanya, Pak kecil, saya ada fidyah sekian banyak, kira-kira siapa orang yang layak saya berikan? Maka diberikan daftarnya. Seharusnya ada data demikian kependudukan di dalam aturan Islam. Atau kategori miskin yang terima fidyah adalah miskin yang sah terima zakat.